Seorang tokoh Tionghoa, Lius Sungkarisma, membuat sebuah video pendek yang ditujukan pada saya. Pada dasarnya, Lius menuduh saya memecah belah bangsa. Video itu nampaknya dia kaitkan dengan sejumlah postingan saya tentang kerjasama atlet Muslim dan Kristen di Olimpiade dan pemberian bantuan sosial oleh pengusaha Tionghoa. Lius bilang, saya mungkin saja merasa sedang membela kaum Tionghoa dan non-Muslim. Padahal, kata dia lagi, kaum Tionghoa dan non-Muslim terganggu dengan tulisan dan video saya itu. Kita ngelihatnya sih ngilu, kata Lius. Menurut Lius, di Indonesia ini sudah tidak ada lagi sikap membeda-bedakan orang berdasarkan agama, suku, dan ras. Kita sudah merasa satu bangsa katanya tanpa ada sekat-sekat. Sekarang, kata Lius, gara-gara tulisan dan video saya, sekat-sekat itu terjadi kembali. Dia menuduh saya menciptakan pembelahan karena saya menyebut-nyebut agama dan ras ketika bicara soal kemenangan di Olimpiade dan ketika bicara soal bantuan para pengusaha Tionghoa dalam masa penanganan COVID. Ketika para atlet Indonesia mencapai keberhasilan di Olimpiade, kita semua happy, gembira, kata Lius. Tidak ada sekat-sekat. Karena itu dia meminta saya sebagai seorang dosen untuk menjaga kerukunan. Kalau ada perbedaan pandangan politik, katanya itu biasa, jangan bawa-bawa suku dan agama. Itulah kalimat-kalimat dia. Ada banyak persoalan dengan pernyataan Lius ini. Menurut saya, orang semacam Lius ini punya sumbangan besar bagi keretakan bangsa atau bahkan berperan dalam proses penghancuran bangsa. Tapi sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu ya beberapa informasi dasar tentang Lius. Lius ini aktivis Tionghoa sejak era Orde Baru. Semula ia dikenal sebagai tokoh keberagaman. Di tahun 2014 ia sempat menjadi pendukung Jokowi. Tapi kemudian ia seperti menjelma menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mula-mula dia menjadi pembenci Ahok sejati menjelang pemilihan gubernur DKI 2016-2017. Ia secara mengherankan bergabung mendukung kelompok-kelompok Islamis radikal seperti FPI, Gerakan 212, Rizik Syihab. Dan bukan saja ia menjadi pendukung Prabowo pada Pilpres 2019, tapi dia menjadi orang yang berada dalam kubu ekstrim menyerang Jokowi. Pada 2019, ia bahkan sempat ditahan polisi atas tuduhan terlibat dalam upaya makar. Kasusnya mungkin belum sepenuhnya selesai, tapi Lius nampaknya sudah diizinkan menghirup udara bebas. Dengan memahami latar belakang itu, mari kita pelajari pesan dalam videonya. Dia jelas tidak suka dengan saya karena saya memang musuh utama Rizik, FPI, dan kawan-kawan. Karena itu apa yang dia sampaikan tentu sangat dipengaruhi kebencian dia. Lius misalnya menganggap postingan saya membangun sekat. Saya memang menyebut apa agama Anthony Ginting dan menyebut pasangan Greysia Apriani sebagai pasangan Kristen Islam. Tapi itu jelas tidak dalam konteks mempertentangkan kedua umat beragama. Siapapun yang selama ini mengikuti postingan saya dan video saya di Cokro TV tentu paham bahwa saya justru sedang menyindir mereka yang selama ini sok membawa-bawa agama dalam semua bidang kehidupan termasuk olahraga. Dan saya justru menyatakan, dan itu saya sampaikan secara jelas dalam video saya, kerjasama dalam olahraga ini justru seharusnya menjadi teladan dalam hubungan antar umat beragama. Begitu juga dengan video saya memuji sumbangan para konglomerat dan para pengusaha Tionghoa. Itu jelas bukan untuk menyekat-nyekat. Saya ingin menunjukkan betapa besarnya rasa nasionalisme para pengusaha Tionghoa. Padahal selama ini, para pengusaha Tionghoa sering difitnah sebagai sumber kehancuran ekonomi Indonesia. Ketika kemudian saya bertanya, mana sumbanganmu kepada umat Islam di Indonesia? Itu tentu saja dalam nada ironi. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus berhenti menyudutkan kaum Tionghoa karena ada begitu banyak orang Tionghoa yang menunjukkan rasa solidaritas kebangsaan sangat tinggi, sementara kita-kita ini enggan untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan kita untuk membantu sesama. Padahal membantu orang miskin adalah kewajiban yang secara tegas diperintahkan Allah. Jadi tuduhan Lius bahwa saya berusaha membangun sekat pada dasarnya mengandung cacat logika mendasar.
Tapi masalah yang lebih mendasar dalam argumen Lius adalah soal pernyataan dia bahwa sebenarnya di Indonesia sudah tidak ada lagi soal diskriminasi atas dasar ras dan agama. Dan inilah yang menurut saya merupakan sumbangan penting orang semacam Lius bagi keberlangsungan penindasan HAM kaum Tionghoa dan Kristen di Indonesia. Buat saya sangat tidak masuk akal bahwa ada seorang aktivis Tionghoa menganggap kondisi hubungan antara agama dan ras di Indonesia adalah baik-baik saja. Salah satu persoalan terbesar di Indonesia sejak awal reformasi justru adalah masih berlangsungnya atau semakin meningkatnya praktek diskriminasi terhadap Tionghoa dan Kristen. Saya harus tekankan, penindasan ini tidak dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Tapi praktek-praktek diskriminasi adalah sebuah gejala yang menakutkan, yang terus dan mungkin sekali menjadi-jadi di Indonesia. Dan itulah yang menyebabkan pemerintah Jokowi berkomitmen untuk menghabisi gerakan-gerakan Islamis pribumi radikal ini. Ancaman dan suara kebencian terhadap kaum Tionghoa masih terus kita dengar. Saya kebetulan sekali dikabari tentang konten percakapan di berbagai WhatsApp group yang didominasi oleh kelompok-kelompok Islamis pribumi radikal. Caci maki yang beredar di grup-grup tersebut luar biasa mengerikan. Terlihat jelas upaya sistematis, terencana, dan masif untuk menjadikan kaum Tionghoa sebagai musuh utama bangsa Indonesia. Bagi para pembenci Tionghoa ini, kaum Tionghoa adalah kaum yang seharusnya diusir dari Indonesia. Apa yang terjadi pada Ahok pada 2016-2017 adalah wujud nyata tentang betapa besarnya kebencian terhadap Tionghoa itu masih berakar di sebagian Muslim pribumi. Begitu juga dengan sikap terhadap non-Muslim, terutama Kristen. Bagaimana mungkin kita menyatakan umat Islam dan Kristen rukun bila kita masih terus menyaksikan adanya pelarangan gereja, pelarangan warga Kristen menjadi pemimpin daerah, atau bahkan menjadi pemimpin di sekolah. Adanya kewajiban bagi siswi Kristen mengenakan jilbab. Masih kuatnya anggapan bahwa haram bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal dan bahkan mengucapkan Assalamualaikum pada umat Kristen. Itu semua adalah contoh intoleransi dan itu semua terus terjadi di Indonesia. Dan itu akan terus terjadi kalau kita membiarkannya. Dan kita hanya bisa menghentikannya kalau kita mengakui bahwa itu adalah masalah besar yang harus kita atasi bersama. Dalam hal ini, Lius menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya menghentikan penindasan ini karena dia menjadi orang yang seolah-olah memberi pembenaran untuk tidak menganggap persoalan diskriminasi dan penindasan HAM sebagai masalah besar yang harus dihadapi bersama. Karena adanya orang seperti Lius, orang Tionghoa non-Muslim yang berteriak ketika ditindas akan dilecehkan sebagai mengada-ada. Karena orang semacam Lius, penindasan HAM, diskriminasi, ataupun intoleransi akan dianggap sebagai bukan masalah. Hidup seolah berjalan baik-baik saja, padahal penindasan terus terjadi. Jadi kepada Pak Lius, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Anda. Tapi berhentilah berpura-pura bahwa hubungan antar ras, antar agama di negara ini baik-baik saja. Anda mungkin punya hidup yang nyaman, tapi di luar rumah Anda ketidakadilan terus terjadi. Pak Lius, gunakan akal sehat. Yuk kita semua gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.